Busters, di sini di video ini saya akan bahas inilah orang-orang yang akan menjadi musuh Zoro di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nami langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi udah lama banget nih, kita tidak membahas karakter favorit kita alias Roronoa Zori. Kita tahu, Zoro ini mempunyai mimpi yang mulia, yaitu sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, untuk membuktikan janjinya kepada Kuina. Yang berarti untuk saat ini kunci utamanya adalah dia harus mengalahkan Mihawk. Dan sampai waktu itu pun bahkan Zoro sendiri berkata, "Until that day, not even death itself can take my life away." Anjay, gokil parah kata-katanya. Sampai saya mendapatkan title itu, bahkan kematian sendiri pun tidak bisa mengambil nyawa saya. Luar biasa. Yang berarti untuk sampai ke titik itu, dia pasti akan melawan banyak musuh-musuh kuat terlebih dahulu dong. Karena saat ini saya masih sangat yakin kekuatan Zoro masih jauh di bawah Mihawk. Pasti banyak juga yang bilang nih, "Lah bang, kan Zoro ini muridnya Mihawk, masa kekuatannya di bawah banget? Pasti setara lah, Zoro kan sekarang udah sehebat Mihawk." Cepet amat ya, murid langsung nyalip gurunya secepat itu. Ya, sejauh ini, terutama setelah time skip, Zoro menurut saya belum bertemu lawan yang cukup sepadan. Itu pun untuk menunjukkan kekuatan penuhnya setelah latihan dengan Mihawk. Jadi saya yakin dia akan melampaui beberapa pendekar hebat untuk sampai di puncak. Di sini, saya akan buat list beberapa lawan yang mungkin akan menjadi lawan Zoro di masa depan. Ingat, mungkin ya, jadi belum tentu dia akan melawan ke semua dari orang-orang ini. Mungkin bisa saja hanya sebagian. Kita akan mulai dari yang ketujuh, yaitu samurai terhebat Wano. Nah, karena kita tahu Wano Kuni ini adalah sebuah negeri samurai, di mana samurai identik dengan seni berpedang yang sangat hebat. Di mana sebelumnya kita sudah melihat sejauh ini yang hebat adalah Asura, lalu Kyoshiro alias Denjiro yang bahkan buat Zoro kesulitan, dan master dari mereka semua yaitu Kozuki Oden. Sedangkan saat ini di pihak lawan, kita masih belum melihat musuh yang cocok dengan kriteria samurai itu. Awalnya saya berpikir, jika Shogun akan sangat hebat seperti Oden, tahunya hanya si bangsat Orochi saja. Jadi kemungkinan dia akan menjadi lawan Zoro pun sangatlah sulit. Selanjutnya yaitu King, karena dia juga terlihat menggunakan pedang. Tapi King ini base kekuatannya lebih ke buah iblisnya dibandingkan seni pedangnya. Jadi jika menjadi lawan Sanji pun menurut saya masih cukup cocok. Dimana saya pernah membahas satu video full di video ini. Jadi siapa sih lawan Zoro di Wano Kuni? Sebenarnya saya pun masih belum mendapatkan lawan yang cocok. Tapi akan sangat hebat juga jika lawannya adalah seorang pendekar pedang yang luar biasa hebat. Apakah mungkin dia akan melawan Kaido nanti? Lalu yang keenam adalah pemakan buah iblis Kira-Kira no Mi selanjutnya. Ya, sebenarnya ini sudah jadi foreshadow dari Oda Sensei yang sangat jauh sekali. Yaitu ketika di arc Alabasta saat Zoro melawan Dust Bones alias Mr. 1. Ketika akhirnya setelah bersusah payah dengan luka dan pertarungan yang menurut saya sangat epik sih Zoro lawan Mr. 1 ini, Zoro akhirnya dapat menebas tubuh pedang dari Mr. 1. Dimana dengan jelas saat itu Zoro sudah bisa memotong besi. Nah, pada saat itulah Zoro berkata, "Jadi, apa selanjutnya? Memotong berlian?" Dimana jika kita bawa ke dunia nyata, berlian ini termasuk salah satu objek paling keras juga, dan memang dia ini lebih keras dari besi. Dimana menurut saya kata-kata yang hanya terlihat iseng itu akhirnya pun terlihat di perang Marineford, bahwa memang ada buah iblis berlian alias Kira-Kira no Mi yang dimakan oleh komandan bajak laut ketiga Shirohige. Dengan adanya itu sudah cukup jelas sebenarnya kata-kata Oda ini membuat foreshadow lain atau membuat petunjuk pasti akan ada hubungan nih di antara Zoro yang berkata akan memotong berlian dengan buah iblis berlian. Sejujurnya saat ini kita belum tahu keberadaan dari Jozo ada di mana, dan saya juga sangat yakin tidak ada alasan bagi Zoro untuk melawan Jozo. Jadi logika paling masuk akal adalah Jozo akan mati dan akhirnya buah iblisnya digunakan oleh seseorang yang lain. Dimana mungkin jika kalian suka teori yang liar, saya pernah membuat teori bahwa yang memakan buah iblis tersebut ada di video ini. Lalu yang kelima adalah Admiral Fujitora. Ya, Fujitora adalah seorang admiral angkatan laut
yang dikenal sebagai seorang monster, dimana masih cukup masuk akal untuk mereka ini bertarung karena beda paham lah bajak laut melawan angkatan laut. Dan kita pun tahu melihat mereka sempat sedikit clash di Dressrosa, dimana akhirnya terlihat sedikit chemistry di antara mereka berdua ini. Walaupun kita tahu bahwa Fujitora ini mempunyai keadilan seperti apa, yaitu blind justice. Dia tidak akan serta-merta melawan Zoro. Jadi jika mereka bertarung, kemungkinan ini akan pertarungan seperti Franky melawan Senor Pink lah. Bukan pertarungan hidup mati, tetapi tetap pertarungan yang serius. Dan saya juga sangat yakin jika trio monster nanti pasti akan melawan Admiral. Mungkin Luffy melawan Akainu dan juga Sanji melawan Kizaru. Jadi Fujitora atau Iso cocoklah dengan Zoro. Lalu selanjutnya peringkat keempat yaitu Shiryu the Rain atau Shiryu si hujan. Ya sebenarnya pertarungan yang ditakdirkan antara bajak laut topi jerami melawan bajak laut Kurohige. Ini mungkin akan jadi pertarungan untuk merebutkan gelar Raja Bajak Laut. Shiryu ini sangatlah kuat sekali. Bahkan dikatakan Shiryu ini setara dengan Magellan pada sebelum time skip. Dan di Marineford, Shiryu dipasangkan dengan Ben Beckman. Saat ini Shiryu memakan buah iblis Sukenomi. Buah iblis tipe paramecia yang dapat membuat siapapun atau apapun menjadi menghilang. Dengan ini, dia dapat memotong tanpa jejak. Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas, saya tidak tahu apakah buah iblis kelas ini akan berguna melawan karakter hebat dengan Kenbun Sokuhaki yang cukup hebat. Dimana saya pernah membahas full di video ini, mungkin kalian juga bisa cek. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Vista atau Ben Beckman. Sejujurnya ini murni teori yang sangat liar. Tapi akan sangat aneh, seorang pendekar pedang super hebat alias Vista ini tidaklah diberi screen time dalam tokoh sebagai pendekar di jalur Zoro. Walaupun saya sangat yakin Zoro tidak akan melawan Vista dalam pertarungan 1 lawan 1, atau bisa saja ternyata Vista ini akhirnya setelah Shirohige bubar menjadi bajak laut lain yang kita tidak tahu. Tapi hal ini akan sama dengan logika di Ben Beckman. Ya, dia bukan pendekar pedang sih, tapi dia tangan kanan Shanks, dan Luffy bisa saja akan melawan Shanks. Jadi untuk masalah Beckman, jika akhirnya, dan ini teori yang cukup populer, bahwa Shanks akan kalah oleh Kurohige, maka jelas di situ Luffy akan mengalahkan Kurohige yang mengalahkan Shanks ini. Dan itu akan menjadi bukti bahwa Luffy ini kekuatannya di atas Shanks. Lalu sama juga dengan Zoro yang akan mengalahkan Shiryu, dan menjadi bukti bahwa di situ Shiryu mengalahkan Ben Beckman. Mungkin hal tersebut akan sama dengan Vista. Saya yakin akan ada pendekar hebat lain yang mengalahkan Vista, dan disitulah akhirnya Zoro akan mengalahkan pendekar pedang hebat tersebut. Lalu yang kedua adalah si tua botak Gorosei. Dia adalah satu dari kelima kakek tua pemimpin dunia ini, dan dia satu-satunya yang selalu terlihat membawa senjata alias pedang. Dia cukup mirip dengan Mahatma Gandhi dari tampilannya, ya mungkin itu referensi dari Oda Sensei lah. Dia pula tidak menggunakan pakaian yang sama di antara kelimanya. Dia lebih terlihat seperti samurai dibandingkan para tetua lainnya yang menggunakan tuxedo atau jas. Ya, dan teori yang paling populer juga bahwa dia ini menggunakan pedang Kitetsu, tepatnya Sodai Kitetsu. Ini adalah Kitetsu generasi pertama yang termasuk ke dalam 12 pedang terhebat di dunia. Dan dia seorang pimpinan dunia, maka sebenarnya hal itu saja sudah sangat masuk akal. Dimana saya pernah membahas urutan pedang terhebat di dunia di video ini juga. Walaupun kita tidak tahu apakah dia ini hebat atau tidak, tapi jika kita lihat, semua Gorosei ini mempunyai luka. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas mereka ini adalah seorang petarung. Lalu si botak ini, dia mempunyai pedang yang sangat hebat juga. Yang bahkan ini adalah pedang terkutuk loh, Sodai Kitetsu. Jika bukan untuk bertarung, untuk apa dia menggunakan atau membawa pedangnya seperti itu? Dan jika kita lihat tatanan di dunia One Piece, di mana posisi tertinggi biasanya akan semakin hebat. Seperti Fleet Admiral yang di atas Admiral, lalu di atas Fleet Admiral ada pemerintahan dan pemerintahan dipimpin oleh Gorosei. Ya walaupun ada yang tidak terlihat yaitu Im Sama. Maka kemungkinan kekuatan 5 orang tua ini sangatlah hebat. Dan satu orang terakhir yang harus menjadi lawan Zoro untuk mendapatkan title yang penting adalah Dracula Mihawk. Jelas inilah semua yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan epik yang sebelumnya membuat Zoro semakin kuat, dengan ambisi semakin baik seseorang yang merubah pola pikir Zoro ini, yang bahkan akhirnya dia juga melatih Zoro selama 2 tahun. Sang pendekar pedang terhebat di dunia alias Dracula Mihawk. Tentu saja gelar itu bukanlah gelar abal-abal. Pastinya dia pun mempunyai fisik yang luar biasa hebat sebagai pendekar pedang terhebat.
Karena kita pun melihat pedang sehebat itu dapat Mihawk gunakan dengan sangat lihai. Dan jika kita berbicara tentang seni berpedangnya, ya sudah jelas lah, Mihawk ini berada di puncak dibandingkan orang-orang yang lain. Dan jika kalian perhatikan juga, selama Arc One Piece, Mihawk ini belum pernah terlihat terluka sekalipun loh. Walaupun mungkin kalian banyak yang bilang, lah Mihawk aja lawan Vista di Marineford kan seimbang. Sebenarnya ini cukup jelas sih, Mihawk ini tidaklah bertarung serius di Marineford. Bahkan dia ketika melawan Luffy pun itu terlihat banget Mihawk ini hanyalah ngetes doang. Dan dahulu Mihawk ini adalah sang rival dari Akagami no Shanks. Bahkan ketika Shanks masih mempunyai kedua tangannya. Dari situ saja kita sudah bisa membayangkan Mihawk ini sehebat apa. Setidaknya dia setara dengan seorang Yonkou lah. Setelah Shanks kehilangan satu tangannya, dia akhirnya menjadi rival dari Zoro atau mungkin dia menjadi seseorang lain yang dapat melampauinya. Dan dia selalu siap menunggu sampai Zoro cukup kuat melawannya. Karena dikatakan di Flavor Card, Mihawk ini mencari seseorang yang lebih hebat dari Shanks, yang berarti Shanks ini mungkin lawan terkuat dari Mihawk. Mihawk juga satu dari dua orang yang berhasil mengubah pedangnya menjadi hitam. Dan prediksi saya yakin ketika Zoro telah mengalahkan orang-orang yang saya sampaikan sebelumnya, itulah akhirnya pedang hebat Zoro akan berubah menjadi Kokuto atau pedang hitam. Itulah saatnya pedang hitam melawan pedang hitam. Anjay. Ya walaupun masalah timeline akan cukup bingung sih. Dimana jika ini terjadi, Zoro sudah menjadi anak buah dari Raja Bajak Laut dan pemerintahan dunia sudah dalam keadaan kacau. Karena dia telah mengalahkan lawan-lawan sebelumnya, bahkan si Gorosei yang botak. Tapi yang penting, Mihawk lawan Zoro ini sesuatu yang patut ditunggu-tunggu kan? Nah jadi begitulah menurut saya lawan-lawan yang kemungkinan akan menjadi lawan Zoro di dunia One Piece. Mungkin jika kalian ada pandangan sendiri atau mungkin kalian bisa, Bang Zoro kayaknya harus lawan ini nih, mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I see you guys next time.